eh, cerita Nabi Muhammad udah dibaca berapa buku itu? Wah, udah 41 buku. Al-Quran udah baca? 2 kali sampai habis. Gimana menurut Mongol? Buat Mongol sih ajaran Nabi Muhammad itu Mongol adalah salah satu stand-up komedian termahal di Indonesia. Saat ini, ia menganut agama Kristen. Dalam sebuah pengakuannya, Mongol menyebut bahwa ia pernah mempelajari berbagai keyakinan, mulai dari Hindu, Buddha, Satanik, Kristen, hingga Islam. Ia bahkan mengakui bahwa dirinya sangat menyukai ajaran Islam dan sangat kagum dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Namun, inilah pengakuan jujur Mongol tentang alasan mengapa ia tidak mau berpindah agama dari Kristen ke Islam, meskipun ia sendiri telah banyak menemukan kebenaran dalam ajaran Islam. satu. Boleh tahu dong Om, kisah perjalanannya Mongol stres teman-teman ya, sampai akhirnya nanti kok bisa mendalami kitab-kitab atau mungkin pelajaran-pelajaran Islam, ya ilmu-ilmu yang dipelajarin yang diberikan dari Nabi Muhammad SAW gitu dan Ya, seterusnya. jadi Gitu. Gimana ceritanya sih? kan saya tinggal di daerah Keramat Sentiong Oke, di Jakarta Pusat. tahu. Berteman kan dengan banyak orang. Kebetulan saya punya teman-teman orang Manado, sama-sama Manado. Mereka nggak mau temenan sama Mongol karena alasannya saya ya gembel jalanan gitu kan. Oke. Mereka bilang bikin malu begitu-begitu. Jadi saya berteman dengan banyak orang yang menerima muka Mongol seperti ini. Kalau dulu saya masih lebih jelek lagi karena kan anak jangkis. Oh, jangkis. Iya, jangan kurus tinggi najis gitu ya. Ya jadi otomatis orang-orang selalu kalau lihat Mongol tuh paling tuduhannya kalau nggak ke tukang hipnotis, tukang copet gitu-gitu kan. Iya lagi. Jadi bergaul berteman dengan itu akhirnya kita punya pertemanan yang sangat banyak dengan lintas agama, lintas suku. Oke. Sekali waktu punya temenan sama seorang ustadz di Jatinegara, pengurus sebuah organisasi Islam. Namanya? Bertemanlah kita NU. Oke, NU. Ormasnya. Iya, Oke. ormas NU berteman. Dia tidak pernah mengajak Mongol login, tetapi dia menceritakan banyak. Dia ngasih gua buku banyak. Terus gua juga beli buku tentang apapun yang gua pingin. Karena gua suka baca. Jadi gua baca Alkitab udah 18 kali sampai selesai. Oke. Iya kan? Hah. Sekarang gua baca tentang buku-buku rohani, gua udah banyak banget gua baca. Nah, otomatis kan jadilah gue cari buku-buku lain. Gue baca buku tentang Buddha Gautama, gue udah baca. Gue baca buku tentang Nabi Muhammad, gue baca. Nah, dari buku-buku ini kan, ya saya baca buku tentang Buddha, nggak bisa dibantah, tentang pengajaran kebaikan, gitu kan. Nah, kalau saya dapat baca buku Muslim tentang Islam itu kan selalu identik Islam tuh katanya penuh dengan kekerasan. Islam katanya selalu ujung-ujungnya kalau dia fanatisme jadi teroris gitu. Nah ini kan paradigma ini, konsep ini yang selalu muncul di permukaan yang membuat kita juga jadi aware. Nah kira-kira benar nggak konsep ini? Pas saya baca bukunya, ternyata ajaran Nabi Muhammad tuh penuh dengan kelembutan. Ada bahkan gue sampai pernah baca kalimat bahwa hakikat manusia itu seperti air. Ditaruh di gelas akan berbentuk gelas. Ditaruh di termos airnya akan ngikut bentuk termos. Ditaruh dimanapun dia akan membentuk benda yang dia tempati. Tetapi hakikatnya tidak berubah. Jadi saya dari situ ngambil kesimpulan, Nabi itu mengajarkan kita. Mungkin saya anak yatim piatu. Saya mungkin kategori anak haram. Tetapi mau ditempatkan dimanapun, kalau akhlak gua baik, gua akan tetap memancarkan kebaikan itu. Wah, Masya Allah. Iya. Iya Tapi dong. dari sekian banyak buku nih, nggak apa-apa nih kita buka-bukaan aja. Nggak ada masalah. Iya. Cerita Nabi Muhammad udah dibaca berapa buku itu? Wah, udah 41 buku. Al-Quran udah baca? 2 kali sampai habis. Yang terjemahan Departemen Agama ya. Gimana menurut Mongol? Buat Mongol sih ajaran Nabi Muhammad itu nggak sama dengan ajaran agama Yesus. Tetapi kalau korelasi garisnya adalah tentang kebaikan, menghormati. Kayak kalau Mongol di Alkitab nih, di Keluaran 20, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah. Nah di Al-Quran juga sama. Kita menempatkan orang tua sebagai sosok yang harus kita hormati, harus kita hargai. Oleh sebab itu sampai hari ini gue lakukan. Saya nyalon anggota DPR RI dari partai yang Mongol gabung.
sampai hari ini mamaku tidak memberi restu, aku tidak akan pernah maju. Karena aku butuh doa restunya. Dapat nggak yang ajaran Nabi Muhammad ketika gimana Dapet anak lah. ke ibu gimana? Ibu. Jadi Mongol setiap kali manggung nih, kan Mongol ngumpulin duit per tahun ngambil. Per tahun ambil. Yang paling pertama Mongol taruh bukan di bank, Tapi, ke mama. Masya Allah. Mami gua duluan. Gua bukain dia deposito, gua beliin dia cincin emas, yang emas doang, sirkon ada, berlian ada. Jadi gua lebih dulu kan mami. Karena kalau mamiku tenang nggak begini, nggak merepet ya kan, aman lah aku stand up. Karena stand up butuh ketenangan. Kalau tahu mama ke telepon, kau anak kurang ajar, mana duit mama? Nggak jadilah kita stand up lucu di atas panggung. Jadi tenangkanlah dulu mama aku biar nggak merepet. Dah, Mi sudah so transfer memang anak mama pe kebanggaan. Amin kan aman toh. Jadi apalagi saya pernah baca satu literasi tentang Nabi yang dimaki-maki sama orang buta yang dia kasih makan. Buddha dikasih makan, orang yang dikasih makan bukannya bersyukur, marah-marah. Tetapi apakah Nabi berhenti memberi makan? Kan tidak ternyata. Sampai Nabi wafat, Nabi mangkat, baru orang buta ini sadar siapa yang mati, yang ngasih makan lo kemarin. Langsung login lo dia. Langsung login lo. Nah dari kisah itu, kalau yang gue pernah tangkap nih Om ya, katanya kan memang itu lemah atau mungkin ceritanya kisahnya palsu. Bisa aja. Bisa jadi. Tapi gini teman-teman, kalau buat teman-teman udah belajar agama lebih dalam, misalkan udah tahu itu adalah misalnya lemah, iya betul, atau misalnya palsu, ini tuh diambil satu pelajarannya. Betul. Tentang bagaimana cara seorang Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan ya, betul, akhlaknya, betul, adabnya, betul. Ya? Kan pasti banyak cerita yang mungkin dilebih ditambahkan, tapi kita ngambil titik pembelajarannya. Bahwa beliau itu adalah orang yang sangat welas asih, beliau itu tidak gampang emosi, beliau itu adalah selalu mengutamakan akhlak dan budi daripada kekayaan. Sekarang Mongol nanya, di saat itu dia bisa nggak kaya raya? Di saat itu? Di saat dia jadi nabi? Bisa aja. Bisa banget. Bisa banget. Orang sekarang di gereja gua aja untuk naik mimbar harus bayar berapa? Iya. Bisa, tapi apakah itu dilakukan oleh beliau? Enggak. Sangat tidak loh. Sangat sederhana rumahnya. Sangat tidak mengambil sikap orang pongah. Pongah apa? Sombong. Dapat sedikit apa langsung sombong. Beliau itu tetap rendah hati loh. Beliau Nabi Muhammad SAW nggak ada makanan di rumah pernah loh. Puasa loh. Saking sederhananya beliau. Padahal bisa. Sahabat-sahabatnya kaya raya. Tapi ini membuktikan bahwa beliau memang fokus untuk dakwah, plus mencontohkan bahwa sahabat-sahabat kami nih, sahabat-sahabat saya nih misalnya kata Nabi Muhammad, kaya-kaya berarti kan silakan Anda berbisnis, silakan Anda berdagang. Betul, gitu kan. Betul. Nah, dan membuktikan bahwa iya memang kesederhanaannya beliau, betul, ya kan, keseriusannya untuk dalam menyebarkan agama Islam dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa temukan cerita-cerita di ustadz-ustadz kita. Banyak. Gitu kan. Banyak banget. Buku tuh kan sebenarnya buku tentang pengajaran Nabi itu kan banyak. Masalahnya mana yang sahih, mana yang benar, mana yang tidak kan kita nggak tahu. Yang penting kan kita baca dulu. Ya kan, selama saya membaca 41 buku ini, saya tidak pernah menemukan buku yang menjelekkan Nabi. Masya Allah. Itu apakah ceritanya itu bersumber benar dari sumber yang valid dan sahih, kita nggak tahu. Tapi sumbernya adalah bagaimana kayak beliau yang di saat salah satu bagian dari keturunan beliau mati. Ini mohon maaf, mak gua, anakku kemarin didorong temennya jatuh, didatengin orangnya. Tapi apakah Nabi melakukan itu? Enggak loh. Nah, Mongol aja belum tentu gua ikhlas. Karena di saat mami Mongol lari-lari pergi ke rumah orang itu nggak gua larang. Dibiarin. Karena gua dukung anak gua berdarah lututnya gitu kan. Nah, tapi Nabi dia sangat welas asih, tidak ada dendam yang dia simpen. Itulah yang membuat Mongol selalu bilang ke teman-teman yang beragama sama dengan Mongol bahwa
fase hidup kita diselesaikan dengan sempurna, glorify di ujungnya. Oh, keren. Ya dong. Nah itu yang gue selalu bilang. Kadang kan kita ini juga sama dengan di gereja. Mongol selalu, jemaat selalu mintanya, Tuhan berkati hidupku. Tuhan aku lagi butuh ini. Nah di saat Tuhan beri apa yang kita butuh, kita kembaliin ke Tuhan tetap dengan duit sobek. Wah. Itu yang Mongol, ini mau boleh tanya Aduh. nih, sopirku nih Muslim. Ya. Tanya beliau nih masih hidup. Huh. Kalau dia Jumat gak sholat Jumat, besok gue bilang sama dia, besok Minggu gue ajak lu ke gereja. Wah, ancamannya begitu ya? Iya. Karena ngapain lu Islam, masa lu gak salat? Mending Gua bilang gereja sama aja dia, tanya gitu aja ya? sama dia, suruh sumpah. Mongol bilang, kalau enggak, lu Minggu ikut abang gereja. Dan kalau setiap sholat Jumat, asisten Mongol harus gua titipin. Ingat deh, jangan kasih 2.000 di kotak amal. Oh. Yang lu dapet lebih dari 2.000. Gocap. Kalau dia nggak sanggup, misalnya emang hartanya nggak. Kan kita udah tahu gaji dia berapa. Oh iya betul. Kan masih gini, di saat kita taat memberi, nggak mungkin yang di atas nggak kembalikan. Karena sedekah itu, infak itu tidak mengurangi harta. Betul. Itu poinnya tuh. Itulah gue sampai hari ini stand up 12 tahun tak tergeser. Apa gara-gara Mongol pakai susuk berlian? Saya Manado der. Kenapa? Berlian mah jangan di muka, di cincin. Halo. Masya Allah, itulah kedekatannya dengan Islam dan kekagumannya terhadap ajaran agama ini, hingga banyak orang yang mengira bahwa Mongol sudah bukan lagi penganut agama Kristen. Namun, inilah pengakuan langsung dari Mongol, alasan mengapa ia masih tetap memilih beragama Kristen. Meskipun ia telah banyak menemukan kebenaran dalam Islam dan sangat mengagumi sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak pernah mau ribet ngadepin hidup. Orang mau bilang apapun, saya tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Mau disuruh pindah agama, ada yang bilang kalau Mongol udah nggak beragama Kristen. Ada yang bilang kalau Mongol udah punya pengajaran yang berbeda. Udah tidak percaya Yesus Kristus, tidak percaya Yesus Hamasya. Coy, gua sampai hari ini selama babi putar masih ada di otakku, nggak akan pernah aku pindah agama. Bro, lu pernah ngerasain nggak babi kecap Manado, bro? Cobalah sekali-sekali Desember lu ke Manado. Babi kecapnya Bapak di sorga. Tuh lu makan babi kecap, Andreas dan Sebedeus lewat, gua cuekin. Ya, itulah alasan mengapa Mongol masih belum bisa meninggalkan agamanya. Padahal, ia sudah sangat memahami ajaran Islam dengan baik. Pada umumnya, orang-orang yang benar-benar mengkaji semua agama dan keyakinan, akhirnya akan mentok pada satu kebenaran yang tak terbantahkan, yaitu Islam. Karena tak ada ajaran yang sesempurna Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sekaligus hubungan antar sesama manusia. Semuanya lengkap, teratur, dan penuh kebenaran. Namun disinilah kita belajar bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Sebanyak apapun ilmu, sekuat apapun logika, tetap saja hidayah tidak bisa dipaksakan. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tugas kita hanyalah menyampaikan tanpa memaksa. Dan kita berharap semoga Islam bisa diterima oleh hati-hati yang tulus mencarinya. Mereka yang dengan jujur ingin menemukan jalan hidup yang diridhoi Tuhannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.